Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Adirai. Kali ini saya akan membahas apa? Salah paham seputar topik yang paling populer yang sering kita bicarakan, yaitu adalah puasa. Ya, sekali lagi teman-teman, bukan bermaksud mengkampanyekan puasa, tapi lebih kepada puasa sendiri selalu menjadi salah satu strategi yang jitu, karena puasa bisa kita lakukan karena mudah, 1, 2 karena murah, 3 karena alami, dan terakhir ternyata cukup menyehatkan. Jadi ini alasannya ya kalau teman-teman. Makanya kenapa berbagai penyakit populer seputar metabolic syndrome ya, yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah, diabetes tipe 2 ya, itu dengan berpuasa kita bisa mereverse penyakit itu. Jadi kita boleh pilih dengan sibuk mencari obat di luar sana yang bisa menyembuhkan kita, atau kebalikannya justru kita merubah ulah perilaku kita sehingga kita bisa mereverse penyakit tersebut. Nah, kesalahpahaman puasa di sini lebih kepada sebenarnya yang saya sering katakan kepada teman-teman, yaitu adalah lebih kepada bagaimana kita memandang puasa itu sendiri. Karena dengan kita memandang sesuatu, maka itu akan mempengaruhi perasaan kita dalam menjalankannya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, yang sering saya kemukakan sama teman-teman, kita ingin merubah dunia, merubah hidup kita, biasanya tidak akan berubah. Tapi ketika kita merubah cara pandang kita terhadap dunia dan hidup kita, maka seketika itu juga dunia dan hidup kita menjadi berubah. Begitupun juga dengan cara pandang kita terhadap puasa seperti apa. Ketika kita memandang puasa sebagai sesuatu yang negatif, maka definisi puasa di kepala kita atau asosiasi kita biasanya cenderung melemahkan hati kita. Makanya kenapa perasaan waktu kita menjalankannya pasti tidak menyenangkan. Karena kita beranggapan kalau tidak makan berarti kita lemas, less energy. Kalau kita tidak makan berarti kita lapar. Kalau kita tidak makan nanti katanya nggak konsen. Dan seterusnya, kita mengasosiasikan puasa sebagai yang namanya defisiensi, di mana badan mengalami sebuah kekurangan. Nah, kebalikannya di mana kita mengasosiasikan puasa sebagai sesuatu yang menguatkan hati kita, nah pada saat itulah kita akan melihat, pertama, apa yang menyebabkan berbagai kesakitan yang sering saya kemukakan ya. Misalnya terjadinya obesitas dan sebagainya, akhirnya berpengaruh menjadi komorbiditas, apalagi di musim infeksi ini, yaitu adalah ketika sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, yang dikenal dengan namanya resistensi insulin. Nah, resistensi insulin tidak akan terjadi kalau seandainya kita puasa, insulinnya otomatis drop, turun. Ketika insulin turun, maka tenaga dapatnya dari mana? Badan akan membuat satu yang namanya adaptasi secara fisiologi dengan mencari alternatif sumber daya atau resources dari tempat lain. Makanya kenapa terjadi yang namanya fat burning. Jadi ketika puasa menyenangkan banget ya, sekarang saatnya saya menggunakan lemak di badan saya untuk saya pakai. Nah, terjadi yang namanya fat loss tadi ya. Lalu kedua, ternyata dengan puasa itu karena saya tidak makan, kecenderungannya kalau orang ya memasukkan makanan, mulut kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita ternyata kebanyakan lebih banyak sifatnya yang mungkin bisa toksin, bisa mikrob, bisa mungkin alergi, bisa mungkin juga hal-hal lainnya gitu ya. Nah, penyebab dari toxicity juga bisa karena banyak hal, akhirnya menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan. Dengan puasa, otomatis kita meminimalkan potensi kita untuk masuk racun ke badan kita. Nah, pada saat itulah inflamasi juga akan turun. Nah, inflamasi ini hubungannya nanti dengan kolesterol, inflamasi hubungannya dengan hormonal dan sebagainya. Nah, dengan penurunan inflamasi, otomatis badan jadi lebih sehat. Selain itu juga, puasa itu juga katanya juga mengoptimalkan yang namanya repair secara genetik atau DNA kita. Dalam hal ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk menjalankan kecerdasannya. Makanya kenapa dulu Dr. Yoshinori tahun 2016 mendapatkan hadiah Nobel ketika mengemukakan konsep yang namanya autofagi atau yang dikenal dengan namanya self-eating itu sendiri. Jadi badan manusia begitu cerdasnya ketika dia tidak makan, memungkinkan dia untuk membuat yang namanya semacam regulatori baru gitu, ketika yang rusak dibuang, yang baik dipertahankan atau dioptimalkan.
Nah, jadi kebaikan daripada puasa salah satunya kalau seandainya teman-teman melakukan udah di atas 16 jam ya atau lebih ya. Selain itu juga, nah ini yang unik juga teman-teman sekalian. Jadi production of human growth hormone secara alami dan brain derived neurotropic factor itu menjadi meningkat gitu. Nah, teman-teman ini adalah sebuah modalitas kalau kita berbicara yang namanya brain new cells. Jadi sel otak baru bisa tercipta kalau seandainya kita punya modalitas ini. Selain itu juga new connection, new synapses dan sebagainya semua akan terjadi pada saat kita melakukan aktivitas puasa. Nah, jadi puasa juga akan membuat seseorang menjadi lebih cerdas juga gara-gara kita memproduksi hormon tersebut. Nah, kalau berbicara yang namanya komposisi di dalam tubuh kita yang mau kita pertahankan itu adalah lemak mau kita rendahkan, tulang mau kita kuatkan, otot mau kita kencangkan. Nah, otot kita nggak mau lama-lama habis. Nah, salah satu hormon yang mempertahankan otot atau yang dikenal dengan namanya is muscle sparing hormon itu adalah disebut namanya human growth hormone. Itu justru malah hadir pada saat dimana kita puasa, badan begitu cerdas untuk bilang saya tidak mau membuat ototnya yang hilang, saya mau yang hilang itu adalah lemaknya. Nah, pada saat itulah makanya diproduksi si human growth hormone itu sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa lihat human growth hormone BDNF akhirnya optimal. Di sisi lain dampak sampingnya atau bahkan direct causation-nya langsung yaitu adalah ketika akhirnya ini yang disebut BDNF itu disebut salah satu is a miracle brain apa ya kalau istilahnya hormon gitu ya yang membuat kita menjadi lebih cerdas. Dan ini semua juga tentunya dengan kita melakukan aktivitas olahraga. Kalau HGH dan BDNF lebih fokus lagi yaitu adalah latihan beban. Latihan beban akan mengoptimalkan production of HGH dan BDNF. Nah, dengan olahraga secara keseluruhan, latihan beban dan cardiovascular exercise akan meningkatkan akselerasi daripada si ini semua. Jadi teman-teman, kalau kita membayangkan kebermanfaatan puasa dan kita bisa menurunkan yang namanya resistensi insulin akhirnya menjadi bisa meningkatkan sensitivitas insulin kita, bisa bayangkan betapa rasa yang kita dapatkan pada saat kita menjalankan itu sesuatu yang menyenangkan. Persis seperti di bulan Ramadan ketika kecerdasan kita akan keimanan yang tinggi. Waktu kita menjalankan puasa kita nggak ada rasa susah, yang ada kita merasa keimanan kita menjadi lebih kuat. Jadi kita lakukannya dengan senang hati. Ingat sekali lagi bicara rasa, kita berbicara ketika kita bersahabat dengan pertemanan hati maka konsekuensinya adalah sehat. Tapi ketika kita bersahabat dengan perlawanan hati maka konsekuensinya adalah sakit. Ya, paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi oleh sebab itu, hati-hati dalam kita punya opsi cara pandang terhadap sesuatu. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman di dunia Aderai bisa punya cara pandang yang menguatkan hati kalau kita berbicara puasa. Saya kuatkan lagi cara pandang itu dengan cara apa? Dengan cara teman-teman kita lihat di sini. Badan kita butuh tenaga itu biasanya dari mana? Biasanya dapatnya dari gula, biasanya dapat dari lemak. Nah, kelebihan gula dan lemak itu biasanya disimpan di yang namanya cadangan atau molekul yang dikenal dengan namanya glikogen. Glikogen itu ada di liver, ada di otot. Nah, kalau dia udah penuh di sana, disimpan di dalam sel lemak, adanya di trigliserida. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, mungkin nanti teman-teman pernah kan belajar sama saya tentang namanya stage of fasting. Jadi ketika kita tidak makan pada saat kita melakukan aktivitas puasa, pada saat itu pelan-pelan cadangan ini dipakai dan terakhirnya si lemak ini dipakai juga. Nah, makanya kenapa berat badan kita bisa turun, kualitas kesehatan kita bisa meningkat. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini terjadi yang namanya dengan berpuasa. Terjadinya switching secara metabolisme dari yang tadinya badan kita tergantung sama karbohidrat, carbo dependent, akhirnya badan pelan-pelan beradaptasi menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Terjadinya from carbo dependent to fat adapted ya. Nah, kalau di zaman primitif teman-teman kalau mau tahu sekali lagi, jadi konsep daripada store food itu sendiri, perut kita yang gemuk itu, sekali lagi teman-teman sekalian, bukan kita memaknai sebagai aduh saya gemuk, kelihatannya jelek dan sebagainya. Tapi kegemukan yang ada di kita itu sesungguhnya secara teoretis sebenarnya itu adalah is a store food. Jadi cadangan makanan yang begitu banyak yang kita miliki. Nah, waktu dulu dia berburu, ya biasanya terjadi proses di mana dia nggak ketemu banyak makanan.
berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya dia makannya dari mana? Makannya dari stored food atau cadangan makanan yang dimilikinya. Nah, setelah nanti berburunya hasilnya dapat, pulang lalu dirayakanlah hasil buruannya untuk dimakan bersama-sama. Nah, biasanya makan, fun, dan sebagainya. Begitu kelar, maka balik lagi ke berburu lagi. Jadi ini sebuah rutinitas yang sudah normal saja yang dilakukan orang pada saat itu gitu ya, di musim primitif tersebut. Jadi nanti ketika harus berburu, akhirnya si gemuknya itu akan dipakai sebagai energi cadangan yang untuk nanti dipecah pada saat dibutuhkan. Nah, memang ironisnya bagaimana dengan zaman now sekarang, yaitu adalah ketika berburunya nggak pernah ada, tapi perayaannya setiap hari ya teman-teman ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk akhirnya menggunakan lemak yang kelebihan itu untuk dipakai. Nah, oleh sebab itu konsep daripada puasa sebenarnya yaitu adalah menciptakan musim berburu di zaman now. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi di zaman sekarang musim berburunya yaitu adalah pada saat berpuasa. Pada saat puasa apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pada saat itu badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Ini akan di-trigger, dipecah pada saat dimana terjadinya by design stres. Nah, stres itu bisa dari misalnya kortisol, bisa adrenalin, bisa kortisol, bisa adrenalin, human growth hormone juga hadir, BDNF nanti hadir, lalu juga neoadrenalin juga hadir. Berbagai hormon-hormon yang disebut dengan yang namanya counter regulatory, atau istilahnya ketika insulin itu tujuannya untuk menurunkan, hormon-hormon ini hadir untuk menaikkan. Nah, konsep daripada badan secara fisiologis menciptakan adaptasi ini, nah pada saat itulah dia akan mengaktifasi yang namanya hormon sensitif lipase atau site di mana badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga untuk dipecah. Akhirnya ini bisa jadi dari tri, jadi di, jadi mono, jadi gliserol nantinya. Akan dipakai oleh badan untuk jadi tenaga baru. Nah, jadi konsep teman-teman kalau kita lihat di sini sebenarnya by design itu artinya stres itu baik adanya gitu, dibutuhkan. Ini kelompok yang disebut dengan namanya kelompok katekolamin yang tujuannya adalah membantu badan untuk membakar lemak. Nah, kebalikannya kalau stresnya secara emosional di mana long term bukannya short term dan is not by design, nah itu makanya bahaya ya. Tapi kalau ini tidak masalah, kenapa? Karena dengan berpuasa, dengan latihan, dengan exercise, pada saat itu apa yang terjadi? Badan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi kebermanfaatan puasa bagus sekali teman-teman sekalian. Yuk kita bahas lagi nih lebih cepat lagi. Jadi teman-teman, kalau kita membuat satu investigasi dari perilaku kita, sehari-hari itu kita makannya seperti apa teman-teman? Pagi kita makan, siang makan, malam makan. Di antara pagi dan siang kita sebut dengan namanya breakfast dan lunch, akhirnya jadi brunch. Kita makan juga di situ. Di antara siang dan malam kita sebut dengan namanya tea time. Kita makan juga lagi di situ. Biasanya mostly are gula-gulaan, semuanya masuk di sini ya. Dan ketika udah malam, udah jam 7, jam 8 habis makan malam sebelum tidur, kadang-kadang kita perlu makan lagi, kadang-kadang yang kecil-kecil, yang manis-manis lagi, akhirnya supper. Nah, dengan kita berpuasa, teman-teman, kita bisa lihat nih di sini penghematan apa yang kita lakukan dengan cara kerja seperti ini. Yaitu adalah satu, pertama kita lihat, yang kita mau ambil adalah hanya makan siang dan makan malam. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, dari 6 kali kita makan, akhirnya kita makan cuma 2 kali. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, 70%-nya ini kita makan, 30%-nya kita tidak makan, yaitu pada saat kita memejamkan mata. 70% pada saat kita membuka mata kita dan makannya sebanyak ini. Nah, bagaimana caranya untuk membalikkan ini ya teman-teman sekalian ya? Yaitu adalah ketika si 30%-nya justru yang makannya. 70% yang tidak makan. Nah, makanya pada saat itulah nanti kita akan bisa lihat ada
berapa mil yang kita konsumsikan, akhirnya dari 6, akhirnya menjadi hanya 2. Dari yang tadinya 70% waktu kita makan, akhirnya menjadi 30% waktu makannya kita. Jadi di sini kita punya potensi untuk menurunkan berbagai permasalahan kesakitan kita karena kebanyakan yang kita masukkan ke dalam mulut kita tidak pernah pay attention terhadap yang namanya sumber, terhadap namanya penyajian, terhadap namanya jumlah, kadang-kadang semuanya seenak-enaknya. Makanya kenapa kita butuh jadwal dalam latihan di sini. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini yang alasan kembali lagi menguatkan kepada teman-teman betapa bermanfaatnya puasa tersebut ya. Jadi sekali lagi berbagai jenis puasa, saya ulang sebagai refreshing buat teman-teman sekali lagi. Puasa bisa dilakukan macam-macam, bisa 2-3 kali seminggu ya, Senin Kamis atau mungkin Senin, Rabu, Jumat misalnya. Bisa dilakukan dengan yang namanya alternate day fasting, berarti hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak ya. Lalu yang ketiga yaitu adalah puasa mungkin Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita libur. Atau bisa juga dengan kreativitas kita bilang saya tiap hari puasa. Cuma kalau seandainya saya puasanya agak males, saya pakai dengan konsep yang berarti biasanya saya kadang-kadang 16 jam puasa, kadang bisa 18 jam puasa. Tapi kalau capek kita balik ke 12 jam. Jadi kalau 12 jam itu berarti terakhir makan jam 9 malam, berarti baru boleh paling cepat makan lagi jam 9 pagi. Terakhir makan jam 10 malam, berarti baru makan jam 10 pagi. Ini jadi basicnya. Nanti kalau udah makin kuat, kita lanjut lagi. Untuk bisa dapetin 18 jam sebenarnya simple, sederhana, yaitu adalah dengan skip makan pagi. Sesederhana itu. Maka kita sudah 70% waktu kita dalam 24 jam itu dipakai untuk tidak makan. Kalau seandainya kita skip makan pagi. Dan yang terakhir adalah teman-teman mungkin, yaitu yang sering saya katakan jam disiplin makan atau yang dikenal dengan namanya time restricted feeding. Teman-teman boleh pilih di sini. Mas Ade, saya selalu olahraganya pagi jam 7. Kelar olahraga tuh udah kepengen makan, masukin jam 8. Oh, saya bisa deh olahraganya agak siangan dikit. Jadi jam 10 tapi saya udah harus makan. Berarti berhenti makannya di jam 6 sore. Atau melakukan yang saya lakukan hari ini, yaitu adalah saya skip makan pagi. Makan saya baru masuk di jam 1 siang sampai jam 8 malam. Ini adalah jendela makan saya. Nah, di antara jendela makan ini, teman-teman boleh makan yang disebut dengan namanya 1 meal a day, 1 kali makan. 2 meal a day, nah yang seperti ini, misalnya 2 meal a day, yaitu teman-teman makannya di yang misalnya yang ini ya, teman-teman makannya cuma 2 meal a day, berarti siang dan malam aja. Atau 3 meals a day, misalnya bagi teman-teman yang mungkin yang nggak mau terlalu turun berat badannya, tetap masih makan 3 kali di antara waktu di jam 1 siang, jam 8 malam atau setengah 8 malam, mungkin di sorenya masih makan juga lagi, jadi 3 kali. Teman-teman boleh pilih. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, demikian asosiasi di kepala kita atau cara pandang kita terhadap program diet atau program itu sebenarnya kalau yang menguatkan hati akhirnya menjadi sebuah pemahaman yang menjadi fondasi daripada nanti konsekuensinya adalah kepatuhan itu sendiri. Jadi kata disiplin itu nggak boleh jadi kayak seolah-olah jadi menyiksa kita. Tapi disiplin itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang menjadi panggilan hati kita karena kita lakukan dengan landasan yang disebut dengan namanya sebuah pemahaman. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Nanti teman-teman silakan boleh share materi ini kepada teman-teman yang membutuhkan dan silakan nanti komentar saya jawab lagi. Thank you teman-teman. Cheers.